Di kisah kali ini, ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Dan kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Jagat Segoro Demit. Bagi teman-teman yang belum sempat mendengarkan kisah yang ditulis oleh Kak Diuseta lainnya, jangan lupa tonton juga ceritanya, karena kisahnya masih bersangkutan juga dengan kisah kali ini. Untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter dan IG dari penulis, yang linknya nanti juga akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jagat Segoro Demit, Jembangan ing dhuwur wit. Guntur, beneran masuk hutan begini? Tanyaku pada seorang bocah bernama Guntur yang menuntunku masuk ke dalam hutan dengan sebuah obor di tangannya. Bener Mas Cahyo, keluarga mereka tinggal di hutan ini, menjauh dari warga sekitar, jelasnya sambil melanjutkan perjalanan. Saat ini aku sedang berada di sebuah desa yang terletak di sebuah perbukitan. Letaknya hanya setengah hari perjalanan dari tempatku tinggal. Pak Lekla yang menyuruhku ke sini. Entah mengapa akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian gaib yang memakan banyak korban, hampir di setiap bagian pulau Jawa ini. Bahkan saat ini Danan sedang ditugaskan Pak Lek untuk membantu temannya di salah satu desa di Jawa Timur. Itu rumahnya Mas. Guntur menunjukkan sebuah rumah yang terletak di tengah hutan, lengkap dengan lahan yang ditanam berbagai macam tumbuhan konsumsi. Sepertinya keluarga ini memang sudah lama hidup jauh dari warga lain. Namun yang menyita perhatianku adalah sebuah jembangan atau guci besar yang diletakkan menggantung di atas pohon. Bu Ningrum, buka bu, iki Guntur. Terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah yang segera membukakan pintu untuk kami. Guntur, ayo cepat masuk, jangan lama-lama di luar, ucap Bu Ningrum yang segera mempersilahkan kami masuk. Kenalin bu, ini Mas Cahyo yang mau ngebantu nolongin Arum. Guntur memperkenalkanku pada seorang ibu yang tinggal di hutan itu. Arum adalah anak SD seumuran Guntur yang saat ini sedang sakit tanpa diketahui penyebabnya. Dokter lagi Guntur, kemarin kan sudah, obatnya aja belum habis. Bu Ningrum mencoba menanyakan maksud Guntur. Bukan, Mas Cahyo ini mengerti soal hal gaib. Lah dokter kan kemarin udah nyerah, jelas Guntur. Dukun toh? Tanya Bu Ningrum. Iya, ucap Guntur menjawab pertanyaan ibu itu. Spontan saja aku melemparkan sarungku ke wajah Guntur. Dukun gundulmu, bukan bu. Saya cuma mengerti saja, bukan dukun, jawabku membantah. Lah, sama aja kan sama dukun, kok aku dimarahin? Protesnya. Lah jelas beda, aku gak buka praktek, jawab Cahyo. Berarti kalau buka praktek namanya dukun. Guntur tidak mau kalah. Embuh, aku yang kesal segera mengalihkan perhatianku ke Bu Ningrum. Mungkin langsung ke intinya saja bu, biar saya melihat kondisi Arum. Aku mencoba meminta izin untuk memeriksa anaknya itu. Bu Ningrum segera mengantarkan kami ke dalam sebuah kamar kayu yang hanya diterangi dengan lampu petromak. Di sana terbaring seorang anak wanita dengan luka-luka borok di beberapa bagian tubuhnya. Guntur ya, ucap anak itu yang berusaha menyambut Guntur. Udah,
Arum tidur aja. Sekarang aku bawa orang hebat nih. Mudah-mudahan dia bisa sembuhin kamu. Terdengar nada bicara Guntur mencoba menghibur Arum. Aku tersenyum mendengarnya. Cukup senang melihat seorang anak yang masih semangat membantu temannya. Padahal ibunya sendiri sudah kehabisan akal untuk menolongnya. Dek Arum, Mas Cahyo periksa ya. Aku meminta izin pada Arum untuk memeriksa lukanya. Luka-luka Arum sebenarnya tidak terlalu parah. Hanya saja jumlahnya yang banyak di tubuhnya lah yang membuat kondisi Arum sedikit lemah. Terlihat di belakangku, Guntur berbisik-bisik sendiri. Dek Arum, Mas Cahyo periksa ya. Kalau sama Guntur gak pakai dek, gontor kesini udah kayak manggil demit. Keluhnya sambil memonyongkan bibirnya. Aku tersenyum lagi melihat tingkah bocah ini. Dek Guntur, minta tolong ambilin air sebaskom ya, ucapku dengan nada yang meledek. Buat apa Mas Cahyo? Tanya Guntur sambil menggaruk kepalanya. Buat nyiram mulutmu yang maju-maju tadi. Ya buat ngobatin Arum lah. Wes cepetan, perintahku padanya. Dengan sigap ia meninggalkan kamar dan tanpa menunggu lama sebaskom air bersih sudah dibawakan olehnya. Aku mengambil sebotol air pemberian Pak Le yang sudah dibekali dengan mantra penyembuh. Namun aku tetap mengulanginya sekali lagi, sekedar memastikan khasiatnya. Arum, agak sakit dikit, tahan ya. Arum hanya mengangguk. Segera aku menyiramkan air dari botol itu ke lengan Arum. Perlahan cairan-cairan hitam mulai keluar dari luka-luka di tubuhnya dan terlihat Arum sedikit kesakitan. Mas, apa itu? Tanya Guntur yang tidak sabar. Nanti tak ceritain, basahin dulu handuk itu, perintahku. Semakin banyak cairan hitam yang keluar dari bekas luka Arum. Dengan handuk yang disiapkan Guntur, aku membersihkan cairan itu. Perlahan luka-luka yang tersiram dengan air mulai mengering dan Arum mulai tidak merasa kesakitan. Guntur, udah gak sakit. Terdengar suara Arum yang senang dan langsung mencoba berdiri. Piye, hebat kan masku? Balasnya bangga. Arum, jangan kecapean dulu ya. Nunggu lukamu sudah benar-benar pulih, baru bisa main lagi sama Guntur. Nasihatku kepada Arum yang terlihat senang. Guntur mengajak Arum yang sudah bisa berjalan untuk menemui ibunya. Ibu, Arum sudah bisa jalan, teriak Arum mengabari ibunya. Buningrum yang mendengarnya langsung menoleh. Sontak ia meletakkan suguhan yang akan disuguhkan pada kami dan berlari ke arah Arum. Ya Tuhan, Arum, kamu beneran sudah sembuh. Buningrum mencoba mengecek tubuh Arum dan melihat luka-lukanya sudah mengering. Sudah Bu, kita duduk dulu aja, masih ada yang harus saya ceritakan. Aku mengajak mereka untuk mendengarkan penjelasanku. Suguhan sederhana dihidangkan pada kami, singkong goreng dan teh hangat. Walaupun sederhana, suguhan itu mampu menghangatkan tubuh kami dari dinginnya udara di tengah hutan ini. Luka Arum itu ada hubungannya sama makhluk halus, jadi wajar aja dokter gak bisa nyembuhin. Ucapku mulai pembicaraan sambil mengambil singkong goreng hangat yang baru saja matang. Wajah Buningrum terlihat sudah menduga akan hal itu. Demit apa yang mencelakai Arum Mas Cahyo? Tanya Buningrum padaku. Aku mencoba berpikir, kira-kira demit apa yang melukai Ningrum, namun tidak bisa kuputuskan, karena banyak demit yang bisa menyebabkan luka seperti tadi. Itu loh, ditanyain ibu, ngunyah terus, ucap Guntur yang merebut singkong dari tanganku. Sabar, ini ya lagi mikir. Saya belum bisa memastikan luka seperti itu bisa disebabkan air liur pocong, ilmu kiriman, sampai sentuhan demit alas juga bisa, jelasku pada mereka. Arum dan ibunya saling berpandang, seolah mereka mengetahui sesuatu.
Mas, kalau Mas Cahyo berkenan, minta tolong menginap semalam saja di sini. Mungkin Mas Cahyo bisa mengecek penyebabnya, pinta Bu Ningrum. Aku tersenyum dan menyetujui permintaan Bu Ningrum. Tenang aja, aku sama Mas Cahyo memang sudah niat untuk bermalam di sini, jelas Guntur. Mendengar jawaban Guntur, Bu Ningrum merasa lega dan segera menyiapkan perlengkapan kami untuk tidur. Malam berlanjut semakin larut. Aku memastikan Arum dan Guntur sudah tertidur di tempat tidurnya masing-masing dan berusaha tetap terjaga. Semoga saja ada petunjuk mengenai penyebab penyakit Arum. Tepat saat melewati tengah malam, angin berhembus membunyikan atap rumah. Sayup-sayup terdengar suara wanita menyanyikan tembang Jawa dari sumber suara yang berpindah-pindah. Aku berlari ke arah jendela, memastikan siapa yang bernyanyi di luar. Namun, suara itu berpindah ke belakang rumah dan menyisakan suara tawanya misterius. Ojo rewel, ojo nangis, turu-turu bocah ayu, wis meremoh. Lagi. Kali ini, suara itu terdengar dari arah luar kamar Arum. Aku berlari mengecek ke sana dan dari jendela kamar Arum terlihat sosok nenek-nenek lusuh dengan rambut putih yang tergerai. Giginya terlihat menghitam dengan sesuatu yang terus ia kunyah. Sopo kowe? Ucapku menantang makhluk itu. Bukannya menjawab, makhluk itu hanya tertawa dan berbalik berjalan menjauh. Tak mau ketinggalan jejaknya, segera aku melompat keluar melalui jendela mengejar makhluk itu. Guntur, Arum, dan Bu Ningrum yang mendengar keributanku segera menyusul keluar. Di bawah hembusan angin malam, seorang nenek tua berdiri di tengah-tengah tanah kosong di perbatasan hutan. Bocah, apa kamu sanggup menghadapi mereka? Nenek itu tertawa dengan menyeramkan. Bersamaan dengan itu, dari dalam tanah terlihat sesuatu yang berusaha untuk keluar. Kain kafan lusuh penuh noda dengan ikatan yang belum dibuka berusaha bangkit mengarah kepada kami. Mas Cahyo, kui pocong mas. Terlihat kali ini Guntur merasa ketakutan. Udah, tenang aja, kalian jangan jauh-jauh dari saya, jawabku. Tak lama menunggu, sekumpulan pocong sudah berdiri di sekitar rumah Bu Ningrum. Hampir semua wajah pocong tersebut sudah membusuk. Beberapa sudah hampir berwujud tengkorak. Lihat Bu Ningrum, selama ini kalian tinggal di atas kuburan zaman dulu. Aku mencoba menjelaskan mengenai apa yang terjadi. Setelah begini, apa Bu Ningrum masih tidak mau pindah ke perkampungan warga? Bu Ningrum hanya menunduk. Ia tahu sangat berbahaya untuk tetap tinggal di sana. Namun sesuatu yang besar seperti menahannya untuk pindah. Mas Cahyo, mereka kesini. Guntur yang ketakutan mencoba memperingatkanku. Wes, tenang. Gusti Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan padaku untuk menolong kalian, ucapku sambil membacakan sebuah yang diajarkan Pak Lek kepadaku. Suara rintihan dari puluhan pocong yang mengelilingi rumah terdengar sangat pilu hingga menyiksa telinga kami. Sepertinya jasad yang terkubur di bawah tanah. Sepertinya jasad yang terkubur di bawah tanah rumah ini mati dengan cara tidak wajar. Doa penenang yang diajarkan Pak Le ternyata cukup berhasil. Satu persatu pocong yang mulai tenang mulai menghilang dari hadapan kami. Bagus bocah, tapi ada lagi yang harus kamu hadapi. Tiba-tiba nenek tua itu muncul di sampingku dan kembali menghilang. Krr. Suara geraman terdengar dari dalam hutan. Kali ini sosok manusia bertubuh besar muncul dari dalam kegelapan. Sepertinya sesosok makhluk telah merasuki manusia itu. Merasakan adanya bahaya, aku membacakan ajian pada tangan kananku hingga kekuatan roh Wanasura merasuk di kedua tanganku.
Ketika manusia yang kerasukan itu menyerang, aku mencoba menahan serangannya tanpa membalas. Setidaknya aku mencari tahu makhluk apa yang merasuki orang itu. Itu hanya jasad kosong yang dirasuki siluman. Tidak usah takut. Bisikan nenek itu terdengar di telingaku. Benar, aku tidak merasakan roh lain di tubuh orang itu. Hanya sosok siluman berwujud macan hitam yang berada di tubuhnya. Segera aku melompat dan membalas serangannya hingga orang itu tersungkur. Tak terima dengan seranganku, ia merangkak dan menerjang layaknya harimau. Namun dengan sarung yang kubawa, segera kututupi wajahnya dan menyerangnya sekali lagi. Hebat bocah, habisi dia. Sisanya biar aku yang mengurus, bisik nenek itu. Mendengar ucapannya, aku merasakan hal yang aneh. Seolah-olah makhluk berwujud nenek itu mencoba memanfaatkanku. Sayangnya, aku tidak punya pilihan. Bila aku tidak mengalahkan makhluk ini, pasti Arum dan yang lain akan dalam bahaya. Sebuah pukulan terakhir kulontarkan kepada orang yang dirasuki oleh siluman macan kumbang itu. Sekelebat terlihat roh seekor macan keluar dari tubuh orang itu dan menghilang dengan auman yang sangat keras. Merespon suara siluman itu, seluruh pohon di sekitar hutan bergetar. Sekali lagi terjadi hal yang mengerikan. Setan-setan berwujud prajurit zaman dulu muncul dari kegelapan, seolah menerima perintah. Aku cukup panik. Walaupun mungkin aku bisa melawan mereka, bisa saja Guntur dan Arum menjadi korban. Kali ini nenek itu tidak berbicara apa-apa. Ia hanya mengambil sebuah kalung berbentuk taring dari tubuh pria yang kesurupan tadi dan melemparkannya ke sebuah jebangan besar di atas pohon. Suara retakan terdengar dari sana, hingga benda itu pecah seutuhnya. Satu persatu bagian tubuh berjatuhan dari atas pohon ke tanah, mulai dari tangan, kaki, tubuh, dan kepala. Buningrum, itu apa? Tanya Guntur. Iya bu, itu apa? Arum juga ikut penasaran. Buningrum masih belum mau menjawab. Sosok nenek tadi berubah menjadi kabut berwarna hitam dan mengelilingi potongan tubuh itu. Perlahan bagian tubuh itu mulai menyambung satu persatu dan membentuk seorang manusia. Itu adalah nenek tadi. Aku mulai bingung, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sudah, kamu diam saja di sana. Demit nenek tua yang sudah mendapatkan tubuhnya segera melesat ke arah pasukan demit berwujud prajurit. Dengan tawanya yang mengerikan, ia menggenggam tongkat kayu yang juga jatuh bersama badannya dan menghabisi setan-setan itu satu persatu hingga tidak bersisa. Dan mas, makhluk opo kui? Tanya Guntur yang merasa takjub sekaligus ketakutan. Embu, kalian jangan jauh-jauh dari saya. Aku mencoba menjaga mereka dari semua kemungkinan yang ada. Setelah selesai menghabisi setan-setan itu, nenek itu melangkah ke arahku. Ia mendekat dengan tawanya yang menggema ke seluruh hutan. Sudah saatnya aku hidup lagi. Sudah berapa ratus tahun sekarang, ucapnya di hadapan kami. Angin berhembus begitu kencang. Suara daun yang saling bergesekan seolah menunjukkan bahaya yang besar. Demit, opo maumu? Ucapku mencari tahu maksud nenek itu. Mendengar ucapanku, nenek itu mengayunkan tongkat kayunya dan maju menyerangku dengan tenaga yang tidak main-main. Aku menyilangkan tanganku yang sudah diperkuat, namun rupanya tidak cukup menahan serangan nenek itu dan tubuhku terpental hingga terjatuh cukup jauh. Bocah tidak tahu sopan santun. Nenek itu menghampiri Buningrum dan Arum. Terlihat Guntur juga sangat ketakutan. Namun Buningrum malah maju sambil mengajak Arum. Arum, itu eyangmu. Leluhur kita zaman dulu memanggilnya Nyai Jambrong.
cerita Bu Ningrum pada anaknya itu. Aku yang mendengar ucapan itu menjadi heran. Jadi selama ini Bu Ningrum mengetahui tentang ini. Oh, iki toh cucu-cucuku. Ayu ya, ucap nenek itu. Arum terlihat masih ketakutan. Walaupun Bu Ningrum mengetahui tentang nenek itu, ia tetap merasakan ketakutan. Aku kembali berdiri dan menghampiri mereka. Maaf Nyai, Anda siapa? Manusia apa setan? Tanyaku lagi berusaha sesopan mungkin. Dasar bocah, ilmumu tinggi, tapi pengetahuanmu cetek, ucap nenek itu. Iki ilmu rawa rontek. Tidak ada yang bisa membunuhku jika tubuhku menyentuh tanah, jelas Nyai Jambrong. Rawa rontek, aku pernah dengar ilmu itu. Salah satu ilmu yang kemungkinan manusia hidup abadi, tapi sampai bisa bangkit lagi setelah puluhan atau ratusan tahun sungguh sulit dipercaya. Tiba-tiba suara petir menggelegar seolah memberi isyarat kepadaku. Bocah monyet, waktunya sudah tiba. Perang ilmu hitam yang melibatkan jagat Segoro Demit. Kalian harus hati-hati. Ilmumu tidak ada apa-apanya. Nyai Jambrong memperingatkanku dan segera melesat pergi meninggalkan kami semua. Perang ilmu hitam sekarang mulai masuk akal. Mengapa tiba-tiba ada banyak korban yang mati tidak wajar di banyak tempat? Mungkin saja mereka adalah korban dari para pencari ilmu hitam yang terlibat dengan perang itu. Setelah kondisi tenang, kami masuk ke dalam rumah dan Bu Ningrum mencoba menjelaskan semua kepada kami. Ternyata bukan tanpa alasan keluarga mereka mengasingkan diri di tengah hutan. Rupanya mereka memang ditugaskan untuk menjaga jembangan di atas rumah agar tubuh Nyai Jambrong tidak menyentuh tanah. Sebenarnya Nyai Jambrong sudah hidup terlalu lama. Namun agar bisa mati, Nyai Jambrong harus mewariskan ilmu rawa ronteknya kepada orang lain. Sayangnya, ia tidak tega melakukan itu, hingga menyuruh keturunannya untuk menjaga tubuhnya tidak menyentuh tanah hingga benar-benar mati. Ketika wangsit mengenai perang ilmu hitam muncul, banyak pemilik ilmu hitam yang mengirimkan demit untuk menjaga tubuh Nyai Jambrong agar tidak bangkit menjadi lawan mereka. Mungkin demit-demit inilah yang melukai Arum hingga seperti itu. Bu Ningrum, Arum, berarti sekarang sudah tidak ada yang dijaga kan? Kalian bisa hidup di desanya Guntur setelah ini, ucapku pada mereka. Iya Mas Cahyo, semoga saja masyarakat desa bisa menerima keluarga kami, jawab Bu Ningrum. Jelas bisa, aku jadi bisa sering main sama Arum. Ibu Ningrum juga gak usah jauh-jauh kalau ke pasar, nanti ditemenin sama ibuku, jawab Guntur dengan semangat. Aku tersenyum melihat tingkah laku Guntur, namun tetap saja itu tidak bisa menghilangkan rasa khawatirku akan peringatan Nyai Jambrong tadi. Setelah ini aku harus segera menghubungi Pak Lek dan Danan untuk mencari tahu tentang perang para pemilik ilmu hitam dan terlebih lagi tentang jagat Segoro Demit. Kalian pernah dengar tentang santet yang menghabisi satu desa? Terdengar mustahil bukan? Memang, tapi kenyataannya saat ini aku sedang berada di sebuah kota yang terletak di Jawa Timur untuk mencari tahu tentang masalah itu. Entah mengapa akhir-akhir ini banyak yang meminta bantuan Pak Lek mengenai kejadian-kejadian gaib yang memakan banyak korban. Bahkan saat ini pun, Cahyo pun sedang diminta tolong oleh Pak Lek untuk membantu keluarga yang tinggal di dalam hutan. Pak Karyo, salah satu teman lama Pak Lek, meminta pertolongan untuk mengecek mengenai kejadian di Kampung Serawen yang berada di sebelah kampungnya. Saat ini aku sudah tiba di rumah Pak Karyo dan sedang menunggu kedatangannya yang sedang menjemput seseorang dari desa tersebut. Sebuah mobil angkutan umum berhenti di depan rumah. Terlihat Pak Karyo turun dari sana
bersama seorang pemuda yang terlihat cukup lusuh. "Wah, Mas Danan sudah datang toh. Ditunggu sebentar ya, kami bersih-bersih dulu. Sambil saya siapin minuman," ucap Pak Karyo yang buru-buru menghampiriku. "Enji Pak," aku mengangguk mengiyakan. Namun perhatianku tertuju pada luka di lengan pria yang datang bersama Pak Karyo. Luka itu terlihat tidak wajar. Pak Karyo mengantarkan orang tersebut untuk membersihkan diri dan segera keluar kembali ke teras dengan membawa beberapa gelas teh hangat dan makanan kecil. "Maaf ya Mas Danan, tadi pagi saya diinfokan oleh teman saya yang supir angkutan umum. Katanya ada orang yang datang ke desa Srawen. Dan ternyata benar, tadi kami menemui dia tertidur di tengah-tengah desa," jelas Pak Karyo. Sepertinya benar, sesuatu terjadi pada orang itu sampai meninggalkan luka di lengannya. Tak lama menunggu, pemuda itu keluar setelah membersihkan badannya. Pak Karyo mencoba menjelaskan kejadian yang terjadi di kampung Srawen hampir setengah tahun yang lalu kepada pemuda yang bernama Mas Dimas itu. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada kampung Srawen. Tempat itu termasuk desa kecil yang jarang didatangi orang luar, sehingga apapun yang terjadi di sana jarang ada yang tahu. Sampai suatu ketika, warga yang melewati gerbang ke kampung Srawen mulai mencium bau yang amat menyengat. Beberapa warga mulai curiga dan menghampiri ke sana, dan ternyata mereka menemukan hal yang mengerikan. Seluruh warga kampung Srawen sudah tergeletak tidak bernyawa di berbagai tempat dengan jasad yang hampir membusuk. Sama sekali tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Hasil otopsi tidak menemukan keanehan apapun di jenazah warga. "Tapi Pak, benar, semalam aku bertemu dengan Bapak dan sempat mengobrol." Mas Dimas berusaha meyakinkan kami soal kejadian semalam mengenai dirinya yang sempat bertemu dengan ayahnya di desa itu. Bukannya menjawab, Pak Karyo menoleh kepadaku seolah meminta jawaban atas pertanyaan Mas Dimas. Aku mencoba menjawab dengan kemungkinan yang kutahu. "Mas Dimas, mungkin yang terjadi semalam adalah usaha dari roh ayah Mas Dimas yang ingin menyampaikan sesuatu," jelasku. Bila benar, mungkin mengenai adik saya Rumi. Bapak meminta tolong agar saya menyelamatkan Rumi, ucap Mas Dimas mencoba mengingat kejadian yang dialaminya semalam. Baik, saya akan berusaha mencari tahu tentang adik Mas Dimas. Sebelumnya, boleh saya melihat lengan Mas Dimas? Aku mencoba memeriksa tangannya, terlihat bekas luka gigitan. Jelas ini bukan luka yang disebabkan oleh hewan atau binatang, melainkan dari jenis siluman yang berbahaya. Segelas air putih yang kubacakan doa yang diajarkan oleh Pak Le, kutuangkan di bekas luka tersebut. Terlihat wajah Mas Dimas berusaha menahan sakit yang perlahan muncul. Satu persatu belatung keluar dari bekas luka di kulitnya. Tapi semua itu hanya sebentar dan luka ini terlihat segera mengering. Sepertinya Masnya berurusan sama siluman yang cukup berbahaya ya, ucapku padanya. Ketika menyadari kemampuanku, Mas Dimas sudah tidak ragu lagi untuk bercerita. Ia menceritakan mengenai kejadian semalam. Saat tiba di kampung Srawen kemarin malam, ia disambut oleh ayahnya dan sempat berbincang-bincang. Walaupun sebenarnya ia sudah merasa aneh dengan tidak melihat adanya warga lain di luar. Saat sudah malam dan tertidur, sesosok pocong membangunkan Mas Dimas dan menyuruhnya pergi. Dan lebih dari itu, di sepanjang jalan dan bangunan di kampung Srawen berkelimpangan jasad pocong yang tidak terhitung jumlahnya. Yang mengerikan setelahnya, siluman berwajah wanita tua dengan ekor dan sisik buaya keluar dari sumur dan menyerangnya. Namun sepertinya Dimas ditolong oleh sosok yang seperti ayahnya ke sebuah gubuk tua di belakang rumah. Di situ ayahnya Dimas meminta tolong untuk menyelamatkan adiknya Rumi.
yang kemungkinan masih hidup. Setelahnya, Mas Dimas dibangunkan oleh Pak Karyo dan tersadar bahwa kampung Serawen sudah menjadi kampung mati. Aku yang mendengar cerita Dimas mencoba mengingat-ingat hal apa saja yang bisa menyebabkan satu desa mati mengenaskan. Pak Karyo, bila tidak merepotkan, besok tolong antarkan saya ke sana. Kemungkinan desa Mas Dimas menjadi korban ilmu hitam. Kita coba cari petunjuk, terutama soal adik Mas Dimas yang masih ada kemungkinan selamat. Ucapku pada Pak Karyo yang segera sepakat untuk mengantarkan kami besok. Mas Danan, ini rumah saya. Saat datang ke sini, Bapak sempat membuatkan saya kopi dan berbincang-bincang di teras. Cerita Mas Dimas masih dengan raut wajahnya yang sedih tepat di depan rumahnya. Yang kuat ya Mas, saya akan berusaha menyelamatkan adik Mas Dimas. Aku berusaha menguatkan Mas Dimas dan segera mengajak mereka masuk ke dalam. Rumah Mas Dimas terlihat sudah lama tidak ditempati, namun gelas kopi seperti yang diceritakan Mas Dimas memang masih ada di sana. Ini kamar saya Mas Danan, tempat saya didatangi pocong itu, ucap Mas Dimas sambil membukakan kamarnya. Aku memperhatikan ke seluruh sudut kamar dan sesuai perkataan Mas Dimas, di penglihatanku ada si sosok pocong yang melayang di pojok kamar. Saat ini makhluk yang diceritakan Mas Dimas itu tidak menunjukkan wujudnya ke Pak Karyo dan Mas Dimas yang bersamaku. Mas Dimas punya teman yang namanya Janu, tanyaku pada Mas Dimas setelah selesai berkomunikasi dengan makhluk itu. Punya Mas Danan, dia teman baik saya dari kecil, jawabnya. Pocong yang kemarin mengusir Mas Dimas adalah Janu. Dia tidak mau Mas Dimas menjadi korban juga. Aku menceritakan tentang maksud pocong itu. Mendengar itu, wajah sedih Mas Dimas semakin jelas terlihat. Ternyata, walau sudah tidak satu alam, orang-orang di desa itu tetap menjaga dirinya. Pak Karyo, yang menguburkan jasad warga di sini siapa? Tanyaku pada Pak Karyo. Saya menguburkan beberapa jasad, termasuk orang tua Mas Dimas. Sisanya dikuburkan oleh beberapa orang relawan yang bekerja sebagai seniman jalanan di kota. Memangnya kenapa Mas Danan? Pak Karyo penasaran. Kalau Mas Dimas melihat warga desa berwujud pocong, kemungkinan tali pocong warga yang dikuburkan belum dilepas. Yang saya takutkan jika ini adalah kesengajaan, jelasku pada Pak Karyo. Yang benar Mas, mereka memang relawan yang datang saat melihat kejadian ini. Saya kira karena mereka memang mengharapkan uang imbalan, tidak lebih. Pak Karyo mulai merasa panik. Hanya kemungkinan Pak, mungkin setelah ini kita coba cari orangnya, dan apabila memang kelalaian, besok kita minta mereka membantu lagi untuk membukakan tali pocong dari jasad yang mereka kuburkan. Sebenarnya bukan hanya itu informasi yang disampaikan oleh hantu teman Mas Dimas ini. Ia juga menceritakan mengenai sesuatu yang ada di sumur desa yang mengakibatkan ini semua terjadi. Suara alunan musik terdengar di tengah hiruk-pikuk lalu lintas di pinggir jalan. Terlihat beberapa pria sedang menari sesuai alunan nada itu dengan sebuah kardus yang berisi recehan berada di depannya. Itu Mas Dimas, kemarin mereka yang membantu menguburkan jasad di kampung Serawen, cerita Pak Karyo. Kami segera menghampiri mereka untuk menanyakan perihal tadi. Menyadari keberadaan Pak Karyo, mereka menghentikan tariannya dan segera menyambut kami. Pak Karyo, sampai jauh-jauh ke sini, ada yang bisa kami bantu? Tanya salah seorang pemuda yang masih mengenakan kostum penarinya. Kami menceritakan soal kejadian yang dialami Mas Dimas dan dugaan mengenai tali pocong yang kemungkinan tidak dilepas. Para penari itu saling menatap seolah menyetujui sesuatu. Begini Pak Karyo,
Saat menguburkan jasad itu, kami sudah melepaskan tali yang terikat sesuai dengan prosedur pemakaman. Namun memang kami merasa ada yang aneh karena ada ikatan lain dari benang berwarna hitam di beberapa jasad. Jelas mereka. Mendengar penjelasan mereka, kami jadi semakin bingung. Satu-satunya cara adalah membongkar kembali kuburan itu dan memakamkan dengan layak. Begini saja Mas, bagaimana kalau besok Mas bantu kita untuk ke kuburan, menunjukkan kuburan mana yang ada keanehan, biar kita kuburkan kembali dengan layak. Aku mencoba meminta tolong kepada mereka. Enji Mas, besok akan kami bantu. Kami ikut bertanggung jawab atas permasalahan ini. Aku yang mendengar jawaban mereka cukup tenang. Sepertinya tidak ada niatan jahat dari orang-orang ini dengan jasad yang mereka kuburkan. Setidaknya masalah mengenai pocong yang berketayangan di desa sudah mendapat titik terang. Hari sudah mulai malam. Sepulang perjalanan tadi, kami beristirahat di rumah Pak Karyo sekaligus mengisi perut untuk persiapanku nanti malam untuk mengecek benda yang berada di dalam sumur. Pak Karyo, saya izin kembali ke kampung Serawen ya, biar saya sendiri saja. Karena kemungkinan malam ini akan berbahaya. Pamitku pada Pak Karyo. Awalnya Pak Karyo khawatir. Namun setelah penjelasan yang cukup panjang, akhirnya Pak Karyo bisa mengerti. Sayangnya, Mas Dimas tetap memaksa untuk ikut. Mas Danan, apa benar adik saya masih hidup? Tanya Mas Dimas saat mulai memasuki desa. Saya belum tahu Mas, tapi mungkin setelah malam ini kita bisa mengetahui sesuatu. Malam semakin larut. Kami memasuki sebuah kampung mati yang sangat gelap, tanpa penerangan selain dari cahaya bulan. Aku berjalan dengan hati-hati. Semakin dalam, bau menyengat seperti bangkai menusuk indera penciumanku. Mas Danan, itu Mas. Dimas menunjuk pada sebuah jendela di pintu rumah dengan kaca yang pecah. Sesosok makhluk yang terbungkus kain kafan dengan kulit wajah yang membusuk terlihat sedang memandangi kami. Mas Dimas tenang, mereka itu roh yang belum tenang, bukan peliharaan orang jahat yang berniat mencelakai. Yang perlu kita khawatirkan itu sesuatu di dalam sumur, jelasku padanya. Sesuai cerita Mas Dimas, saat ini kampung ini sudah dipenuhi oleh makhluk serupa yang kemungkinan adalah warga desa yang belum tenang. Kami berjalan menuju sumur dengan penuh kewaspadaan. Kamu tidak usah ikut campur. Terdengar suara menggeram dari arah belakang rumah Dimas. Perlahan muncul kepala berwajah wanita tua dengan rambut panjang. Bibirnya yang robek memamerkan lidahnya yang terbelah dua dengan ekor seperti buaya muncul dari dalam kegelapan. Hati-hati Mas, itu makhluk yang menggigit saya, ucap Mas Dimas yang mulai ketakutan. Aku berdiri di depan Dimas, berjaga-jaga untuk menghadapi serangan makhluk itu. Sebuah mantra pelindung kurapalkan untuk melindungi Mas Dimas dan bergegas ke arah makhluk itu. Belum sempat mencapainya, aku terhenti dengan sosok makhluk berbaju hitam yang berjalan bungkuk dengan mata dan lidahnya yang berwarna hitam pekat. Anehnya, aku tahu makhluk itu bukan demit, tapi manusia. Sambil merayap ke arahku, ia merapalkan mantra-mantra yang sama sekali tidak kukenal. Perlahan pandanganku menjadi buyar. Benda seperti kabut yang berwarna hitam mengelilingi tubuhku dan membuatku kesulitan mempertahankan kesadaran. Tidak cuma itu, kabut itu mulai meninggalkan luka di kulitku. Ajian muksa pangreksa kurapalkan untuk menghalau kutukan ini. Namun butuh waktu untuk menyembuhkan lukaku. Hati-hati Mas Danan. Suara Dimas memperingatkanku akan adanya serangan dari siluman buaya yang mengarah ke arahku. Tidak sulit untuk menghindarinya, namun kutukan yang terus terucap dari manusia yang kuduga sebagai majikan atas siluman ini terus menyerangku.
Aku membacakan sebuah mantra di kepalan tanganku dan melontarkan ajian lebur saketi, sebuah ilmu pukulan jarak jauh, kepada siluman buaya itu dan membuatnya terpental. Melihat hal itu, manusia bermata hitam itu menghentikan rapalan mantranya kepadaku. "Lumayan, tapi belum cukup untuk melawanku," ucap orang itu. Mendengar suara makhluk itu, Mas Dimas mendekat kepadaku, seolah mengetahui sesuatu. Mas Danan, orang itu, sepertinya Bapak pernah menceritakan tentang orang itu." Mas Dimas mencoba mengingat. "Topo Ulo, sesepuh kampung ini yang menjadi dukun ilmu hitam," jelasnya. Mendengar ucapan itu, makhluk bermata hitam itu menoleh ke arah Dimas. "Tidak mungkin, semua manusia di kampung Serawen sudah mati. Bagaimana caranya kamu bisa masih hidup?" ucap dukun itu. Mendengar pertanyaan itu, sekarang kami yakin dialah yang menghabisi warga kampung Serawen. Dukun itu mencoba mendekat, namun mantra pelindung yang kupasang untuk melindungi Dimas berhasil menghambatnya. Ia mencoba membacakan mantra lagi, namun segera kutahan dengan sebuah pukulan yang mengacaukan rapalannya. Rupanya selain menguasai ilmu hitam, dukun ini juga memiliki ilmu bela diri yang tidak lemah. Ketika siluman buaya itu mulai menerjang untuk membantu dukun itu, aku membuat pertahanan untuk menghadapi serangannya. Pertarungan mulai tidak seimbang ketika siluman buaya itu menahanku dan dukun yang disebut Topo Ulo itu membacakan kutukannya lagi. Sekali lagi kabut hitam mulai merasuki tubuhku hingga menimbulkan luka yang lebih dalam. Beruntung yang ditugaskan oleh Pak Le adalah aku. Seandainya Cahyo yang kesini, mungkin dia akan kewalahan jika harus menghadapi kutukan sekuat ini. Setelah berhasil menjaga jarak, aku menarik keris Rogo Sukmo dari sukmaku dan menahan serangan lengan siluman buaya itu hingga terputus. Melihat hal itu, dukun itu juga menarik kerisnya dan menyerangku. Dua buah hantaman keris pusaka saling beradu, membuat sebuah guncangan. Beberapa kali serangan kami beradu hingga sebuah tendangan dari dukun itu berhasil membuatku terpental. "Ilmuku belum sempurna. Setelah tumbal terakhir diselesaikan, kita akan bertemu lagi di medan perang," ucap dukun itu yang bersiap pergi. Mungkin ia yang tidak mau menyia-nyiakan kekuatannya. Sebuah tabir asap hitam menutupi tubuh dukun yang dipanggil dengan nama Topo Ulo itu. Perlahan tubuhnya lenyap bersamaan dengan asap yang menutupinya. Itu adalah ilmu lintas alam yang tidak bisa dikuasai dengan mudah, bahkan oleh orang sehebat Pak Le. Kepergian dukun dan siluman itu membuatku bergegas mencari sesuatu di dalam sumur. Sebenarnya aku udah menduga santet apa yang digunakan untuk menghabisi nyawa seluruh penduduk desa. Dengan tambang yang kami bawa, aku menuruni sumur yang berbau sangat busuk dengan pijakan batu di dindingnya. Terlihat gumpalan kain basah mengambang di dalamnya. Aku segera mengambilnya dan menarik ke atas. Sesuai dugaanku, setumpuk beberapa bagian tulang belulang dibungkus dalam sebuah kain. Dan aku semakin yakin ketika terlihat tulang ini berwarna merah pekat, hampir menghitam. "Mas Dimas, apa mungkin seluruh warga di desa ini memiliki garis keturunan yang sama?" tanyaku pada Mas Dimas. "Mungkin Mas, dulunya seluruh tanah di kampung Serawen milik leluhur saya. Kampung ini terbentuk dari pembagian tanah yang dibagi-bagi ke anak cucunya." "Memangnya kenapa Mas Danan?" jelas Dimas padaku. "Santet ini dirapalkan melalui perantara tulang belulang satu orang tumbal dan hanya menghabisi mereka yang memiliki hubungan darah dengan tumbal itu," jelasku pada Dimas. "Lalu kenapa saya bisa selamat, Mas? Apa karena saya jauh dari desa ini?" tanya Dimas yang semakin bingung. "Untuk itu saya juga belum tahu. Mungkin juga ada hubungannya
dengan adik Mas Dimas yang masih hidup. Kami bersiap untuk kembali ke rumah Pak Karyo. Namun entah mengapa, sayup-sayup terdengar suara musik gendang. Hampir sama seperti yang dimainkan oleh seniman jalanan tadi siang. Aku menoleh ke arah sekitar, namun tidak menemukan apapun. Saat perjalanan meninggalkan desa, perasaan tidak nyaman muncul, seolah ada seseorang yang memperhatikanku dari tempat yang jauh. Tidak mungkin tidak ada apa-apa dengan perasaan mengerikan ini. Aku menoleh ke belakang, mencoba memastikan sekali lagi. Samar-samar, terlihat jauh di dalam desa, di atas sebuah bangunan yang cukup tinggi, berdiri seorang pria lengkap dengan baju penari. Tapi entah, dari jauh pun terlihat jelas bahwa wajahnya sama sekali bukan wajah manusia. Terlihat 4 bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Di tangannya tergenggam sebuah topeng berwarna hitam yang segera ia kenakan. Alunan musik yang dimainkan membuatnya mulai menari mengikuti irama. Melihat kejadian itu, seluruh pocong yang tersebar di seluruh desa mulai merayap, melayang, bergerak untuk merasuki tubuh makhluk itu. Ini terlalu mengerikan. Kekuatanku sekarang tidak akan sanggup lawannya. Bisa jadi, dukun bergelar Topo Ulo itu pergi karena menyadari keberadaan makhluk ini. Aku segera mengajak Dimas bergegas meninggalkan kampung Serawen tanpa berbicara lebih banyak. Sepertinya dia juga sudah menyadari kengerian dari makhluk itu. Dalam perjalanan pulang, samar-samar aku teringat cerita tentang masa kecil Cahyo saat ditolong oleh Pak Le dari kejaran sesosok makhluk yang juga bertopeng hitam. Beberapa puluh tahun yang lalu, di salah satu kota Jawa Timur, sempat geger dengan berita perang santet. Salah satu yang paling terkenal adalah santet Brojo, yang konon menyerang melalui tanah, sehingga tidak ada yang bisa selamat. Namun lebih dari itu, terdengar pula sebuah santet yang menghabisi hampir satu kampung kecil di Jawa Timur dengan nama Santet Brojo Balung Abang. Setelah lama diselidiki, ternyata yang terkena santet itu hanya mereka yang memiliki hubungan darah. Info tambahan juga didapatkan dari narasumber cerita sebelumnya, Mas Arjuna, bahwa santet itu dirapalkan menggunakan tulang dari anggota keluarga dan konon dimulai dengan permasalahan fitnah. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah dalam cerita. Mohon disingkapi dengan bijak. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Kisah yang berjudul Jagat Segoro Demit dari tulisannya Kak Dioseta. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.